Oke, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke bab yang baru, yaitu tentang dasar-dasar elektromagnetik. Dulu kita mempelajari elektromagnetik, berarti kita harus tahu tentang magnet itu sendiri. Jadi dasar-dasarnya itu sendiri. Oke, kita langsung saja. Kita sambil membaca dan saya sambil menerangkan yang ada di situ tentang masalah kemagnetan. Yang pertama itu tentang magnet dan medan magnetnya itu sendiri. Sambil membaca, Anda mungkin telah mengamati magnet, menarik, klip kertas, paku, dan benda-benda lainnya yang terbuat dari besi, seperti pada gambar 10.9 yang ini. Setiap magnet, baik dalam bentuk batang maupun bentuk lainnya, memiliki dua ujung kutub. Nah, dua ujung kutub itu pasti ada selatan dan utara ya. Di mana efek magnetiknya paling kuat. Jadi dari kesemua misalkan ini, dari kesemua ini yang paling ujungnya itu yang paling kuat. Jika magnet diikat pada sebuah tali dan digantungkan, nah, misalkan tali ini ada magnetnya yang digantungkan, misal di sini ada bahan, maka yang magnet yang kuat itu akan terhisap. Maka langsung menuju ke materinya, maka akan terlihat satu kutub selalu menunjuk ke arah utara. Nah, jadi satu kutubnya itu menunjuk ke arah utara. Kutub magnet yang tergantung bebas yang mengarah utara secara geografisnya itu disebut kutub utara magnet. Jadi kalau Anda mau mencari kutub utara dan kutub selatan, silakan Anda gantung ya. Itu. Kutub lainnya mengarah menuju ke selatan dan disebut kutub utara selatan. Kita lanjut. Ketika dua magnet didekatkan satu sama lain seperti pada gambar ini, masing-masing akan memberikan gaya kepada yang lain. Jadi ada gaya tarik menarik, ada gaya tolak menolak. Gaya ini dapat berupa gaya menarik atau gaya menolak dan dapat dirasakan ketika magnet tidak bersentuhan. Jadi kalau Anda punya magnet kan meskipun dia tidak bersentuhan kayak ada yang narik. Kalau tidak bersentuhan juga kayak ada yang nolak. Itulah yang disebut gaya magnetnya itu sendiri. Jika kutub yang sejenis didekatkan, maka dapat dirasakan bahwa magnet tersebut sangat susah untuk disatukan. Ya, jelas kan? Kalau misalkan Anda tetap ngotot untuk disatukan, pasti dia akan numpuk. Jadi dia akan mencari yang berlawanan arah tumpukannya itu. Lanjut, sehingga semakin besar gaya yang diberikan untuk menyatukan kedua magnet, maka kedua magnet akan memberikan gaya yang lebih besar juga. Jadi semakin Anda besar kekuatan yang Anda berikan, maka magnetnya juga akan semakin besar. Namun, jika kutub-kutub yang tidak sejenis didekatkan, maka kita dapat rasakan kedua magnet tersebut memberikan gaya tarik-menarik satu sama lainnya. Nah, kalau dia beda antara selatan dan utara itu mau disatukan tanpa Anda mendorong, dia akan sudah menyatu dengan sendirinya dengan kapasitas jarak yang sudah ditentukan. Seperti ini ya gambarnya. Jadi kalau misalkan selatan sama selatan itu dia akan berlawanan arah. Kalau selatan sama utara dia akan menarik. Sementara jika sebuah magnet dipotong, jadi misalkan ini ya, ini dipotong, maka setiap potongan tersebut akan memiliki dua kutub dan menjadi sebuah magnet yang baru. Jadi kalau ini contohnya, kalau dia dipotong menjadi dua bagian, dia akan sudah membentuk kutub tersendiri besar.
Kan pastinya ada selatan sama utara. Kalau kita memotongnya, ini kita potong dan hasilnya adalah yang di bawah, dia akan menjadi dia akan mempunyai kutub sendiri. Kalau kita potong lagi, dia memiliki kutub tersendiri. Itu maksud di sini. Keadaan sebuah kutub yang terisolasi atau monopoli magnetik, kutub-kutub selalu muncul berpasangan. Jadi dia akan selalu muncul berpasangan selatan utara. Telah lama fisikawan berusaha mencari satu kutub magnet terisolasi atau monopol. Tetapi tidak pernah ada magnet monopol yang diamati atau yang teramati. Selalu pasti dua pol. Kita lanjut. Magnet dapat menarik benda-benda yang berbahan magnetik atau bahan yang secara mudah untuk dimagnetkan. Permeabilitas yang tinggi. Ukuran permeabilitas untuk bahan yang berbeda dibandingkan dengan permeabilitas udara atau vakum disebut permeabilitas relatif. Jadi ada permeabilitas relatifnya. Lanjut. Benda yang tergolong benda magnet yang memiliki permeabilitas relatif atau mu tinggi dan sangat mudah untuk ditarik oleh magnet diantaranya adalah besi, nikel, dan kobalt. Tapi kebanyakan yang Anda tahu pasti besi kan, karena Anda bukan orang material, jadi yang Anda tahu pasti besi. Biasa dikatakan sebagai bahan ferromagnetik. Jadi kan ada ferromagnetik, ada ferimagnetik. Untuk bahan yang tidak dapat ditarik kuat oleh magnet atau tarikannya itu sangat lemah atau memiliki permeabilitas yang lebih besar dibanding dengan ferromagnetik, itu biasa disebut dengan paramagnetik. Jadi sudah ada ferimagnetik, ferromagnetik, paramagnetik. Bahasanya itu kalau dalam bahasa material itu yang membedakannya itu adalah simbol arahnya. Ada yang arahnya itu ke atas ke bawah, ada yang arahnya meskipun ke atas itu tapi separuhnya. Tapi itu saya tidak memperdalamnya karena ini tentang elektromagnetik ya. Untuk ini, sedangkan bahan yang tidak dapat sama sekali ditarik oleh magnet atau memiliki permeabilitas yang lebih rendah dibandingkan kedua bahan di atas itu disebut diamagnetik. Jadi kalau dia tidak memiliki magnet atau magnetnya itu terlalu terlalu sedikit lah. Nilai permeabilitas udara atau vakum ialah, jadi ini dalam perhitungan, jangan sampai lupa, mu 0 4 pi kali 10 pangkat 7. Ini ada HM itu ada anunya, Henry per meter. Sehingga untuk nilai permeabilitas bahan-bahan magnet sama dengan mu R kali mu 0. Kita lanjut. Ruang di sekitar suatu magnet di mana beda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya magnetik jika diletakkan dalam ruang tersebut didefinisikan sebagai minat magnet. Jadi kalau ada semacam ruang dia diletakkan gaya magnet atau ada magnet, berarti itu disebut medan magnetnya. Atau dapat dikatakan juga flux magnetik. Hal ini dapat dibuktikan dengan menaburi serbuk besi pada magnet. Jadi serbuk besi pada magnet, maka serbuk besi akan ditarik oleh kutub-kutub magnet dan membentuk pola garis-garis. Jadi kalau misalkan ini ada semacam titik-titik lah, kalau kita menarik itu akan membentuk, kalau kita kasih magnet dia akan membentuk sebuah garis-garis. Pola garis itu disebut garis gaya magnet, seperti terlihat pada gambar 10.2. Gambar 10.22 ini. Nah, ini. Yang ini ya gambarnya. Kita lanjut. Simbol untuk flux magnetik ialah huruf Yani, yaitu pi. Pi di sini. Bukan pi yang tadi ini ya.
Kalau yang pi tadi itu lain. Ini pi di sini. Dengan satuannya adalah Weber per meter atau Tesla, atau Gauss itu 10 pangkat 4-nya. Persamaan untuk flux magnetik yaitu pi B kali A, di mana A itu sendiri adalah luas permukaan dalamnya. Jadi luas dari permukaan yang dijadikan medan magnetnya. Dan B sendiri adalah kuat medan magnetnya. Seberapa kuat medan magnetnya. Kuat medan magnet H di suatu titik sebanding dengan rapat garis-garis gaya dan berbanding terbalik dengan permeabilitas. Ini rumusnya ya. Jadi kalau mau dicari kuat medan listriknya harus seperti ini. Kalau yang dicari itu kuat medan magnetnya, ya sama ini. Jadi tinggal dibolak-balik saja ya. Saya rasa ini cukup mudah kalau ada soal seperti ini. Kita lanjut dari keterangan gambar ini. Bila rapat garis-garis gaya dalam medan yang serba sama B, ini rapat garis-garisnya, maka banyaknya garis-garis atau flux magnetik P yang menembus bidang luar A dan mengapit sudut theta dengan kuat medan adalah ini. Jadi kalau misalkan ada medan magnet, nah ini titik tembusnya yang ini, berarti dia otomatis dia ada theta, ada sudut yang ini sudah ada rumusnya. Oke, ada 3 aturan dalam garis-garis medan magnet. Yang pertama itu garis-garis medan magnet tidak pernah saling berpotongan atau bersilangan. Jadi tidak pernah berpotongan. Misalkan ini ada garis magnet, ini berpotongan. Jadi dia akan searah. Kalau ke sana ya ke sana. Seperti pada gambar 10.23. Oke, 10.23 ini. Jadi dia tidak berpotongan. Lanjut. Yang kedua, garis-garis medan magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Oke, ini sama ya. Ini masuknya dari kutub selatan utara. Oke. Itu dari contohnya. Yang ketiga, jika garis-garis medan magnet pada suatu tempat rapat, maka medan magnet pada tempat tersebut kuat. Jelas secara logika ya. Jadi semakin rapat suatu bahan itu, maka semakin kuat. Jadi kerapatannya. Sebaliknya, jika garis-garis medan magnet pada suatu tempat renggang, maka medan magnetnya pada tempat tersebut lemah. Logikanya seperti itu. Bumi sendiri adalah sebuah magnet dengan kutub geografis utaranya. Bumi sendiri adalah sebuah magnet dengan kutub geografis utaranya dekat ke kutub selatan magnet. Jadi ada kutub utara, kutub selatannya. Dan inilah yang menyebabkan mengapa kutub utara sebuah jarum kompas menunjuk ke utara. Nah, itu. Lanjut, sumbu magnet bumi tidak persis paralel dengan sumbu geografisnya atau sumbu rotasi. Sehingga sebuah pembacaan kompas agak menyimpang dari arah utara geografis. Oke, ini tidak terlalu penting. Kita langsung ke sini, induksi elektromagnetik. Mungkin fokus ya kalau masalah ini ya. Lebih fokus dari yang tadi. Arus listrik merupakan sumber lain untuk medan magnet. Nah, arus listrik. Jadi kalau Anda medan magnet berarti harus ada arus listriknya itu sendiri. Fenomena ini pertama kali ditemukan oleh Hans Christian. Sebuah penemuan penting yang menyatakan bahwa arus listrik menghasilkan efek magnetik atau medan magnet. Seperti pada gambar 10.25. Jadi ini ada arus listrik. Ini ada arus listrik sehingga menyebabkan adanya medan magnet. Penunjukan kompas yang menyimpang menandakan adanya medan magnet di sekitar arus.
Magnet yang dihasilkan oleh arus listrik disebut elektromagnetik. Jadi ya, ada arus sehingga menyebabkan magnet atau medan magnet. Yang ini, proses ini disebut elektromagnetik. Jadi sudah jelas kan keterangannya. Medan magnetik yang dihasilkan oleh elektromagnetik mempunyai arah. Jadi ada arahnya. Kalau ini kan arah arus listriknya ke atas ya. Arus listriknya ke atas. Untuk menentukan arah medan magnetik, maka dapat digunakan aturan tangan kanan seperti pada gambar 10 ini. Ini arah arah arus listriknya. Jadi seperti tangan Anda praktekkan di situ. Kalau yang ngegenggam atau yang jari-jari ini sebagai arah medan magnetnya. Kalau dia ke atas berarti arah medannya ini yang jari-jari itu. Yaitu ibu jari menunjukkan arah arus listrik. Sedangkan lipatan jari menunjukkan arah medan magnet B-nya, arah medannya. Arus yang mengalir melalui potongan kawat yang menghasilkan cincin-cincin konsentris atau lingkaran tertutup seperti ini, lingkaran tertutup yang berupa garis-garis gaya magnet yang mengelilingi kawat. Dan kekuatan medan magnet sebanding dengan kuat arus yang diberikan. Jadi kalau kuat arusnya yang diberikan 1 ya, medan magnetnya pasti 1. Seperti pada gambar 10 ini. Kalau ini banyak, maka di situ dikatakan bahwa ini adalah medan magnetnya kuat, sedangkan ini lemah. Jadi tergantung dari lingkaran atau cincinnya dari yang mengelilingi arus listrik itu sendiri. Lintasan lingkaran tersebut dibagi menjadi elemen panjang, biasa disebut itu AL. Nah, ini untuk gambarnya. Kita fokus ke gambarnya. Untuk menentukan besar induksi magnet yang ditimbulkan oleh kawat berarus listrik, kita misalkan sebuah kawat konduktor yang dialiri arus I. Jadi ini dialiri arus I. Perhatikan pada gambar 10.28. Pilih elemen kecil kawat T. Elemen kawat T yang memiliki panjang DL. Jadi ini panjangnya DL. Arah DL sama dengan arah arus. Arah DL sama dengan arah arus. Berarti kalau dia ke atas, berarti arah DL juga ke atas. Karena di sini arah arusnya atau I-nya itu ke atas, berarti dia ke atas juga ya. Lanjut. Elemen kawat dapat dinyatakan dalam notasi vektor DL. Jadi elemen kawatnya itu karena dia kalau dia ke atas berarti kan dia melingkarnya ke sana untuk medan magnetnya. Nah, berarti kan ke sini. Berarti itu notasinya adalah DL-nya. Misal Anda ingin menentukan medan magnet pada posisi P. Jadi pada posisi ini dengan vektor posisinya, jadi pada vektor posisi perpindahannya itu adalah R terhadap elemen kawat. Secara vektor induksi magnetik B yang diakibatkan oleh elemen kuat medan magnet di titik P dihasilkan oleh elemen DL saja diberikan hukum Biot-Savart. Jadi ini. Jadi ada μ0 per 4I. Ini apa? Anda jangan sampai lupa ya. Ini adalah apa tadi? Sampai lupa. Kalau Anda sudah memiliki rumus ini, ada keterangan dan permeabilitas ruang hampa, kuat medan magnet total di titik P yang dihasilkan oleh kawat diperoleh dengan mengintegralkan rumus integral. Pak, ini kenapa gak semuanya diintegralkan? Ngapain diintegralkan semua? Karena yang diperlukan turunannya. Di sini yang ada D-nya itu kan cuman DL-nya itu sendiri. Ini kan gak ada. Jadi meskipun ini diturunkan, ntar hasilnya
dia juga akan dilempar keluar. Tuh. Penyelesaian integral persamaan di atas sangat bergantung pada bentuk kawatnya. Jadi tergantung kawatnya ya. Besar perkalian silang vektor menghasilkan sinus theta. Dengan demikian persamaan besar induksi magnetik di sekitar kawat berarus adalah ini. Jadi tinggal Anda menambah sinnya. Dan sinnya tergantung dari arah sudutnya itu sendiri ya. Jadi kalau sudutnya 45 ya 45, kalau 30 ya 30. Dengan theta sudut apit antara elemen arus I dengan vektor posisi R, seperti halnya tadi. Untuk kawat yang sangat panjang, nilai batasnya ditentukan, yaitu batas bawahnya itu adalah min tak hingga dan batas atasnya adalah plus tak hingga. Sedangkan untuk batas-batas tetanya sendiri adalah pi dan 0. Berdasarkan pada gambar 4.25, nah ini yang ini ya. Pada gambar 4.25 mana tadi? Ini. Sinnya itu adalah AR. Pak, AR itu dari mana? Itu rumus sinus aja ya. Kalau dari ini rumus sinus kan ini bawah per miring ya. Dengan R-nya sendiri kalau kita sudah tahu ini kan, R-nya tinggal kita definisikan, tinggal kita pindah-pindah saja ya. Ini jangan bingung kenapa R-nya kayak gini, tinggal kita pindah-pindah dari sini aja. Itu R ini sama dengan A cosecant theta. Dan ini kotangan theta adalah I per A. Jadi I per A. Kita lihat gambarnya. Nah, ini I per A, belakang bawah untuk kotangan. Dengan I sama dengan A kotangan Q. Dan DL-nya itu adalah minus A cosecant kuadrat theta per dq. Apakah ini akan dibahas? Tidak saya bahas terlalu dalam, karena ini banyak ke matematikanya ya. Oke, untuk sementara sampai sini saja ya, biar Anda tidak banyak-banyak. Jadi memang jarang saya ngasih tugas, biar Anda juga biar lebih fokus ke materinya. Untuk sementara itu, untuk materi ini kita akan melanjutkan lagi untuk materi tentang hukum biosafatnya lebih mendalam ya. Oke, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.